Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Ajijah, ahli media kebidanan dengan NIP 199805262024212001. Saya bekerja sebagai bidan terampil di Puskesmas Duku Puntang. Saya di sini akan mempresentasikan rencana aksi perubahan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K dengan subjudul peningkatan kunjungan PONED melalui pemanfaatan sarana informasi. Orientasi ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 31 ayat 1 mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Pengembangan kompetensi tersebut perlu dilakukan sebagai pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara, diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Tujuan: mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat memahami nilai dan etika di instansi pemerintah, serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi ASN yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Rencana aksi perubahan P3K ini dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, yaitu dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Sedangkan untuk orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K tahun 2025 dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025. Untuk tempat pelaksanaan dilakukan di Puskesmas Duku Puntang dengan dua metode pembelajaran, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi: mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut bagan struktur organisasi tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana strategis Puskesmas Duku Puntang. Rencana strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di Puskesmas Duku Puntang adalah sebagai berikut. Peningkatan kesehatan ibu, anak, lansia, dan gizi masyarakat. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Peningkatan pengendalian penyakit tidak menular. Peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar akreditasi puskesmas dan perkembangan teknologi informasi. Berikut struktur organisasi tata kerja Puskesmas Duku Puntang. Tupoksi bidan P3K. Melakukan pengkajian pada ibu hamil, ibu nipas, dan bayi baru lahir fisiologi. Merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. Memfasilitasi informed consent dan informed choice. Melakukan tindakan pencegahan infeksi. Melakukan kunjungan nifas dan neonatal. Memberikan pelayanan imunisasi pada bayi, balita, dan ibu hamil. Memberikan konseling, informasi, edukasi keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi pada remaja, pasangan usia subur, dan wanita usia subur. Melakukan pelayanan rujukan kepada ibu hamil resiko tinggi dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi. Melakukan pencatatan dan pelaporan terpadu. Rencana hasil kerja P3K.
Penyusunan rencana hasil kerja ini dilatar belakangi karena adanya penurunan kunjung Ponet Puskesmas Duku Puntang dari tahun 2023 sampai 2024. Nama kegiatan: memberikan pelayanan persalinan, perawatan bayi, dan perawatan ibu nifas sesuai standar, dengan tujuan menjamin proses pelayanan yang aman dan sesuai standar. Indikator capaian: terjaminnya pelayanan persalinan, pelayanan bayi, dan pelayanan ibu nifas yang sesuai standar. Waktu perolehan dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Nama kegiatan: pemeriksaan USG gratis bagi ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau pada kunjungan ke-1 dan usia kehamilan 33 sampai dengan 35 minggu atau kunjungan ke-5, dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan Ponet dan deteksi dini kehamilan yang beresiko. Indikator capaian: terdapat peningkatan jumlah kunjungan Ponet dan semua ibu hamil dengan resiko dapat tertangani di FKTRL. Waktu perolehan dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Nama kegiatan: memfasilitasi photoshoot untuk bayi yang lahir di Ponet dengan tujuan meningkatkan jumlah persalinan normal di Ponet. Indikator capaian: terdapat peningkatan jumlah ibu bersalin normal di Ponet. Waktu perolehan dimulai dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Melakukan promosi kesehatan dengan program Sapa Ibu Hamil melalui aplikasi WhatsApp. Tujuan: memberikan edukasi dan menarik minat ibu hamil untuk melakukan pelayanan kesehatan di Ponet. Indikator capaian: tersampaikannya edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan meningkatnya kunjungan ibu hamil di Ponet. Waktu perolehan dimulai dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Penutup: dari hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K dapat disimpulkan bahwa peserta orientasi dapat mengenal tugas dan fungsi pokok aparatur sipil negara. Peserta orientasi mampu memiliki nilai-nilai dasar ASN dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peserta orientasi mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional. Peserta mampu meningkatkan kunjungan Ponet Puskesmas Duku Puntang sehingga manfaat dari adanya fasilitas Puskesmas Mampu Ponet bisa dirasakan oleh masyarakat. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan rencana aksi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.